malam semuanya. Saya melihat di media sosial, di televisi, ini terjadi kegaduhan antara pendukung dan bukan pendukung. Jadi kalau saya sih tidak berpihak kemana-mana, cuma saya melihat efeknya daripada kegaduhan ini terjadi penurunan nilai rupiah terhadap nilai dolar Amerika. Sampai ke situ, Pak Komarudin, yang Anda lihat? Ya. Efeknya sampai ke situ, ke penurunan dolar? Iya, saya melihat ke situ. Iya. Ini kan sudah terjadi kira-kira 2 tahun ini polemik ini. 2 tahun yang lalu itu nilai dolar itu masih 15.500. Sampai gugatan ini saya tulis itu sudah 16.700 sekian. Nah, sementara kalau kita melihat utang Indonesia yang akan dibayar akhir tahun ini adalah saya baca itu 800,33 triliun. Oke, Pak Komarudin. Jadi intinya adalah Anda menggugat UGM ini karena sudah resah terkait dengan polemik ijazah Jokowi ini yang kemudian berdampak pada nilai tukar rupiah begitu yang Anda rasakan begitu? Betul sekali, karena ini dampaknya sangat luar biasa ini. Oke, ya. Pak Komarudin, lalu apa sih pokok gugatan terhadap UGM? Kan sekarang ini kan banyak ya dari pihak-pihak yang kemudian memperkarakan kasus tudingan ijazah Jokowi ini tidak hanya di Solo, ada di Jakarta juga, ada di Polres Jakarta Selatan bahkan. Ya, jadi gugatan kita itu karena adanya kegaduhan, makanya kita gugat UGM supaya dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang diminta oleh masyarakat. Karena ini kelihatannya ada keterus-terangan. Jadi saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 4 ayat 4. Ya, di mana saya melihat ada sekelompok masyarakat yang ke UGM tapi katanya tidak diperlihatkan dokumen-dokumen yang ada. Andai kata diperlihatkan kan selesai masalah. Jadi seakan-akan ada tidak dibuka secara terang benderang. Oke. Ya mestinya dibuka dibuka seterang lebih terang daripada cahaya supaya tidak ada lagi curiga mencurigai. Artinya di sini pihak UGM diminta untuk memberikan yang sebenarnya begitu ya ijazahnya. Betul sekali Mbak. Oke. Saya mau nanya dulu ke Bang Freddy sebagai wakil ketua umum pro Jokowi begitu. Bang Freddy, kalau yang Anda lihat ada tuduhan di sana sini, ada di Solo, di Jakarta, bahkan sekarang UGM-nya digugat juga dari pihak penggugat Bang Komarudin. Sebenarnya yang Anda lihat di sini ini semakin menjadi bola liar nggak sih kasus tudingan ijazah Jokowi ini? Saya nggak tahu bahasa tepatnya ini apa kalau udah begini, karena udah sampai di Makassar menggugat, apalagi saya dengar tadi dengan segala hormat dari Pak Komarudin ini dalil yang disampaikannya dihubungkan dengan rupiah. Ya saya juga bingung mau menjawab ini. Kenapa bingungnya Bang? Ya saya nggak tahu ini hubungannya dengan rupiah apa, tapi apapun itu ya. Terserah siapa saja warga negara bisa melakukan perbuatan hukum ya, termasuk melakukan gugatan kepada Pak Jokowi, kepada UGM. Tetapi hukum kita juga mengatur dasar-dasarnya ya. Beliau ini advokat, beliau juga tahu kalau perdata itu 1365 ya. Yang merasa dirugikan boleh menggugat, silakan. Yang merasa dirugikan silakan, dalilnya buktikan dalilnya ya, prinsipnya. Tetapi ada juga putusan di Mahkamah Agung atau jurisprudensi mengatakan bahwa ya pihak yang dirugikan langsung lah yang berhak melakukan gugatan perdata ya. Saya nggak tahu apa dalam hal ini penggugat dasarnya maupun kerugian yang diderita oleh penggugat ini sehingga mengajukan gugatan yang bisa memang atas nama publik, misalnya class action ataupun LBH bisa. Tetapi kalau gugatan
pribadi ya, gugatan perdata itu memang harus biasanya yang mengalami kerugian langsung. Jadi saya jujur belum paham apa kepentingan hukum, apa legal standing beliau ini di dalam mengajukan gugatan perdata di Makassar. Untuk yang lain pidana misalnya yang di Jakarta ya, di Solo atau perdata di Solo, yang perdata di Solo juga prinsipnya sama ya, silakan. Tetapi kembali lagi harus mempunyai Jadi dasar alasannya hukum. nggak kuat nih. Kalau saya melihat sepintas, jujur saya belum melihat secara langsung materi gugatan ini, fundamentalnya, dasarnya saya belum melihat. Tetapi kalau dari yang disampaikan beliau ini, itu saya lihat pertama legal standing beliau tidak ada. Yang kedua, beliau tidak mengalami kerugian secara langsung. Jadi kemudian yang ketiga, dasarnya itu dihubungkan langsung dengan apa tadi itu rupiah. Saya belum sampai sekarang belum mendengar dari pengamat manapun hubungan rupiah dengan ijazah Jokowi ini. Jadi menurut saya gugatan ini dengan segala hormat ya mungkin tidak diterima atau ditolak oleh pengadilan perdata di Makassar. Bang Freddy, Bang Komarudin, ada yang ingin dikoreksi atau ingin disampaikan tadi soal katanya gugatannya ini dasarnya nggak jelas? Ya saya kira nanti kita buktikan di pengadilan. Saya kira gugatannya jelas sekali bahwa kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan ada tidaknya supaya masyarakat ini tidak gaduh. Iya, ya seperti itu. Nah, jika UGM tidak mampu membuktikan atau dia tidak menghadirkan dokumen-dokumen yang kita minta, ya disitulah kita menggugat secara negara mengalami kerugian material, makanya kita tuntut 69 triliun kepada UGM. Oh, ada gugatan seperti itu. Oke, untuk kemudian secara material juga senilai berapa tadi, Pak? 69 triliun lebih. 61 triliun rupiah lebih atas dasar? Itu tadi karena kegaduhan ini sehingga terjadi nilai rupiah turun. Nah, coba bayangkan kalau ini tidak dihentikan, ini bisa sampai 20.000 rupiah per dolar, Mbak. Oke, saya tanyakan. Itu sangat bahaya. Tanyakan hal ini kepada Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, sebenarnya tadi dasar-dasar yang diutarakan dari Pak Komardin sebagai penggugat ini cukup kuat nggak sih untuk menggugat UGM nih terkait tudingan ijazah palsu untuk membuktikan atau tudingan ijazah Jokowi maksudnya? Masih di mute, Prof? Tindakan Pak Rama ini suatu kepedulian pada kondisi masyarakat sekarang ini. Kalau kita lihat suatu konteks hukum ya tadi seperti Mas Freddy tadi, karena kalau kita apa itu PMH, saya mungkin belum lihat gugatannya ya. PMH itu perbuatan melawan hukum. Apa itu perbuatan melawan hukum? Adalah tindakan yang merugikan, yang mewajibkan orang yang merugikan tadi untuk membayar sejumlah dari akibat yang diperbuat tadi. Nah, itu konteksnya. Jadi ada suatu perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, ada sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan. Saya tidak tahu tentang Pak Rama tadi. Nah, ini nanti ranah pengadilan, apakah itu DNO, apakah legal standingnya, itu saya kira itu ranah pengadilan. Saya tidak mau ke sana. Nanti hakim yang akan menilai nanti dari seperti Mas Freddy tadi. Tapi yang menarik di sini Mbak Freddy, Mbak Audi, karena perkara ini sebetulnya kalau kita lihat suatu konteks hukum, mungkin jalur perdata lebih bagus dulu. Entah siapapun yang mengajukan, terutama pihak yang dirugikan. Karena di sini akan melihat sebetulnya kalau kita lihat suatu dalam istilah hukum itu mungkin kita meminjam istilah prejudicial guessing. Dipastikan. Makanya kalau nanti di Solo bapak-bapak pejabat rektorat di UGM bisa menjelaskan tentang ijazahnya, bagaimana keluarnya ijazahnya, bagaimana rektor satu bisa menjelaskan, bagaimana biro akademik bisa menjelaskan. Termasuk juga dengan dosen pembimbing Pak Jokowi kala itu ya? Termasuk, ya. Bukan dosen akademik ya, bukan dosen pembimbing kan gitu loh. Bisa menjelaskan, itu akan terlihat nanti. Dilihat lagi juga diminta keaslian daripada ijazahnya, mungkin ini betul, seandainya seperti itu loh ya, berarti perkara tidak berlarut-larut. Ini kan yang dilakukan, sehingga dampak dari putusan perdata ini akan menjadikan dasar perkara pidana.
Gitu Pak. Ini yang menarik menurut saya. Jadi gugatan-gugatan itu cukup bagus. Di Solo juga bagus, di Pak Ramai juga bagus. Cuma teknis hukum kita bicara pada legal standing seperti apa. Lah kalau memang legal standingnya nanti tidak jelas, ya mungkin bisa diperbaiki Pak Ramai. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang dirugikan dari pihak ini? Nah ini kan menjadi sesuatu menarik. Dengan demikian, ketika nanti mewajibkan rektor, WR1, kepala biro akademik, kabak akademik, termasuk semuanya bisa menjelaskan, oh ternyata clear, buktinya fisiknya clear, ya sudah selesai kalau sudah seperti itu. Ini kan terjadi seperti itu, sehingga kalau itu memang seandainya di perdata itu sudah clear semua, di tingkat pidananya saya kira akan berbeda nanti perjalanannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya. Tidak berlarut gitu. Kembali ke Bang Freddy, kalau itu Bang Freddy, gugatan demi gugatan dihadapi ya di Solo, di Jakarta, kemudian UGM juga digugat sekarang. Nah, gugatan demi gugatan ini sebenarnya mengganggu nggak sih menurut Anda kredibilitas dari seorang Pak Jokowi? Ya, seminggu lalu kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Jokowi ya, ngobrol-ngobrol, termasuk kita tanyakan tentang ijazah palsu ini. Ya, kita tahu, semua tahu, publik tahu bahwa tujuannya ini adalah untuk memang menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi ya, menyerang martabat kehormatan Pak Jokowi ya, karena latar belakang orang-orang yang menggugat ini kita semua sudah tahu secara politik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dengan Pak Jokowi kita bertanya, Pak bagaimana Pak respon Bapak? Jujur beliau mengatakan, saya secara pribadi tidak terganggu ya. Saya tidak ada masalah dengan... Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari penggugat ada tadi Pak Komarudin, ada Waketum Projo, ya. Lalu kemudian yang dibahas adalah tahu soal gugatan ijazah ya, ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ya tentu sebenarnya ini kepalsuan atau keaslian ijazah ini sudah bikin gaduh sekali. Menurut saya Indonesia ini ribut gara-gara mempersoalkan itu, bahkan sampai karena hukum gitu ya. Tetapi ya by logika sebetulnya ya untuk mereda suasana ini ya Pak Jokowinya harus bisa mengambil sikap gitu ya. Ya bagaimana beliau mampu atau berkenan menunjukkan ijazah asli yang memang dia pegang gitu ya. Dan agar ini tidak lagi melebar luas ke seluruh penjuru negeri ya. Dan pihak UGM juga sebetulnya sudah klarifikasi bahwa Pak Jokowi ya memang lulusan UGM ya, dan seterusnya. Tetapi ketika diminta datanya ini itu dan lain-lain, katanya UGM enggan untuk memberikan, atau jadi timbul suatu dugaan jangan-jangan ini nggak benar nih. Ada, bayangkan kalau di Indonesia ini penuh dengan dugaan-dugaan juga gitu ya. Simpelnya sih seperti itu. Kalau memang punya ijazah ya udah Pak Jokowi kenapa tidak langsung tunjukkan saja. Tapi kita nggak tahu juga, barangkali ya ada sesuatu hal yang mungkin Pak Jokowi nggak mau nunjukin gitu ya, atau mungkin terlalu diprivasi mungkin gitu karena pernah menjabat sebagai pejabat negara gitu ya, dan hal-hal yang lainnya lah gitu ya. Nah di sini kalau saya melihat penilaian teman-teman kita misalnya ya, kita ulas bersama di sini agar sini bisa terang benderang ya. Manuver Jokowi ke rumah Kasmujo mestinya ke kampusnya dan dan adminnya disiapkan khususnya skripsinya dan ijazahnya. Kelihatan kalau bohong ya. Bingung sebetulnya. Mudah kalau tidak bohong. Tunjukkan ijazah aslinya, semua beres. Karena menutupi kebohongan maka membuat drama dan semuanya disetting ya, semuanya disetting tapi gagal. Banyak mengeluarkan biaya, pakai pengacara, preman, dan wereng juga dikerahkan. Kasihan, apakah dia bisa tidur? Bayangkan coba dari segi waktu,
dari segi menjawab dan lain sebagainya, belum lagi biaya nyewa bayar lawyers gitu ya, kuasa-kuasa hukum dan lain seterusnya, pasti masih mengeluarkan biaya. Padahal kalau sudah ditunjukkan, ya udah clear, sebetulnya beres sudah. Tapi mungkin ya tidak ke sana larinya, tetapi barangkali ya ini harus dibawa ke ranah hukum nih, biar nggak ada lagi hal-hal yang terjadi seperti ini lagi. Bahkan Pak Jokowi mengatakan saya direndahkan serendah-rendahnya, difitnah dan yang lainnya. Jadi banyak sekali penyampaian hal tersebut ya. Makanya ini kan ada pro dan kontra juga sebetulnya, ada yang mendukung ada yang tidak mendukung. Ya sebetulnya kalau berlogika sih menurut saya ya adu data. Ini kan kita juga tahu bahwa walaupun persidangan dan lain seterusnya, tapi jasa kan tak pernah keluar ditunjukkan gitu ya, tidak pernah muncul ke permukaan. Ya bagaimana mungkin juga masyarakat tahu gitu ya, padahal yang digugat ijazah, yang ijazahnya itu nggak muncul-muncul sama sekali, kan itu yang menjadi problemnya gitu ya. Nggak tahu sekarang udah muncul atau apa enggak tuh ijazah yang dipegang Pak Jokowinya gitu ya. Katanya ya diuji forensik katanya kalau nggak salah tuh ya, tapi nggak tahu jadi apa enggaknya gitu ya. Prabowo harus tegas sebagai pemimpin, perintahkan penegakan hukum untuk bekerja sesuai undang-undang, jangan sampai kasus ini berlarut-larut. Nah, saya setuju tuh ya. Kasus uang palsu rakyat, bukti langsung di Terawang atau penjara. Kasus rakyat kerja pakai ijazah palsu, ijazah dihadirkan terbukti penjara. Orang hebat ditanya keaslian ijazah, drama 7 turunan ya. UGM UGM wajib siapkan data-data saksi. Saksi dibuka semua di persidangan. Jika terbukti benar valid, maka wajib gugat balik karena mencemarkan nama baik universitas terbaik yang mencetak tokoh-tokoh hebat yang pernah jadi menteri, wali kota, ya, gubernur, bahkan presiden seperti Mahfud MD, Jokowi, Anies Ganjar, Cak Imin dan lain sebagainya. Bahkan UGM klaim punya ijazah dan skripsi mereka. Semoga segera disidangkan biar seluruh Indonesia menjadi saksi persidangan bagaimana bukti atau data diperlihatkan. Ini saya setuju ya, adu data dan bukti ya. Mungkin itu sajalah. Teman-teman punya pendapat lain boleh silahkan sampaikan di video ini. Dari saya itu saja. Terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam RKRI harga mati.